Bicara mengenai Yogyakarta, ada satu kabupaten yang mungkin Anda tidak boleh lewatkan ketika berkunjung ke Yogyakarta. Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian barat dari Yogyakarta tidak hanya tentang perbukitan menoreh maupun pedesaan-pedesaan yang masih asri. Di sisi selatannya ada garis pantai yang panjang dan menyimpan banyak cerita. Dalam satu kali perjalanan, kita bisa menyusuri 6 pantai yang ada di Kulon Progo, dari yang paling barat yang berbatasan langsung dengan Sungai Bogowonto dan Purworejo sampai dengan paling timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Setiap pantai memiliki cerita yang berbeda, setiap pantai memiliki karakter yang berbeda, dari pantai nelayan, pantai yang tenang, hingga pantai dengan ombak yang khas selatan Jawa. Inilah perjalanan menyusuri pantai-pantai Kulon Progo, mulai dari Pantai Congot. Pantai Congot. Pantai Congot berada di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini berada sekitar 46 km dari Tugu Jogja, yang bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 1,4 jam atau dengan mobil 1,5 jam, dengan melewati beberapa rute, bisa melalui Jalan Dendeles Pantai Selatan atau melalui Jalan Jogja Wates. Nah, apa yang istimewa di Pantai Congot? Daya tarik utamanya adalah atmosfer nelayan yang kental, di mana ketika berada di pantai ini, para pengunjung bisa melihat aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Kemudian, aktivitas memancing dan kuliner laut yang sangat banyak bisa ditemukan di sini. Pada saat saya ke sini, saya bertemu dengan beberapa pemancing dari kabupaten-kabupaten di luar Kulon Progo. Penuh dengan hamparan pasir hitam, ini khas pantai selatan Jawa. Kemudian yang paling menjadi menarik dari pantai ini adalah menjadi muara Sungai Bogowonto. Di sebelah pantai terdapat muara sungai yang merupakan tempat pertemuan air tawar dan laut. Jadi kamu bisa melihat keanekaragaman ikan serta aktivitas di muara. Apalagi yang indah dari pantai Congot ini yaitu adalah pemandangan sunset dan infrastruktur jetty, karena di sini ada beton-beton pemecah ombak. Nah, jadi teman-teman, Pantai Congot adalah pantai paling barat dari Kabupaten Kulon Progo. Dari Pantai Congot kita bergerak sekitar 6 km ke arah timur, kita akan bertemu dengan Pantai Glagah. Sebagian besar masyarakat di Jogja paling mengenal dengan pantai ini. Kenapa? Karena ini adalah pantai yang paling dikenal di Kulon Progo. Pantai ini terkenal dengan deretan tetrapod pemecah ombak yang menjadi ciri khasnya, serta laguna di sisi sebelah dalam yang membedakan dengan pantai-pantai yang lain. Pantai Glagah juga menjadi salah satu pantai dengan fasilitas paling lengkap di sini, mulai dari area parkir yang sangat luas, warung makan yang beraneka ragam, serta jalur akses yang mudah. Banyak pengunjung datang ke sini untuk menikmati sunset, berjalan di atas tetrapod, atau sekedar menikmati angin laut. Pantai Glagah adalah pantai yang pas untuk wisata keluarga ataupun pengunjung yang baru pertama kali menjelajahi pantai di Kulon Progo.
Setelah kita menikmati Pantai Glagah yang sudah fenomenal terkenal itu untuk Kabupaten Kulon Progo, kita bergeser ke timur lagi sekitar 10 km atau 18 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Kalau sebelumnya dari Pantai Congot ke Pantai Glagah Indah itu bisa menyisiri pantai, ada jalur beraspal yang cukup enak dilalui. Tapi dari Pantai Glagah menuju ke Pantai Melarangan Asri kita harus kembali ke Jalan Dendels Pantai Selatan, membutuhkan waktu 18 menit. Nah, apa itu Pantai Melarangan Asri? Pantai Melarangan Asri itu berada di Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pantai ini dikenal sebagai salah satu pantai yang berkembang pasca pandemi COVID-19. Jadi usia ramainya itu belum lama ya, yaitu pasca COVID-19. Pantai ini menawarkan suasana yang tenang, tertata, dan relatif ramah bagi pengunjung yang ingin bersantai, piknik, ataupun menikmati pantai tanpa keramaian yang berlebih. Deretan cemara laut, area duduk, serta fasilitas dasar membuat pantai ini menjadi alternatif baru bagi wisatawan yang ingin mencari pantai dengan suasana nyaman. Kehadiran Pantai Melarangan Asri ini menjadi bagian dari perubahan pola kunjungan di pesisir selatan Kulon Progo. Yuk kita bergeser sekitar 1 km ke arah timur atau hanya beberapa menit saja berkendara dengan mobil. Dari Pantai Melarangan Asri kita akan ke Pantai Bidara. Pantai Bidara ini beralamat atau berlokasi di Jalan Bugel, Gumukwaru, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai Bidara ini adalah destinasi pantai yang relatif baru di Kulon Progo yang baru dibuka untuk umum sejak awal 2021. Nah, benar-benar masih baru ini ya. Pantai ini dikenal dengan suasana yang tenang dan damai, cocok bagi pengunjung yang ingin melepas penat dari keramaian kota dan mencari ketenangan tepi laut. Salah satu hal yang menarik dari Pantai Bidara adalah kisah sejarahnya. Apa itu? Kawasan ini diyakini sebagai tempat bertapa Raja Jogja yang ke-9 atau Sultan Hamengkubuwono ke-9, sehingga memberikan nuansa yang sedikit sakral sekaligus penuh dengan cerita lokal. Selain itu, di sekitar kawasan pantai ini juga terdapat tempat untuk budidaya buah melon. Jadi kalau teman-teman ketika saya ke sana kemarin, kita bisa melihat kebun-kebun melon yang ada di sekitar situ. Kita bisa langsung melihat buahnya ada di situ, dan pengunjung pun bisa langsung melihat proses penanaman atau panen buahnya sebagai pengalaman wisata yang unik dan menarik. Teman-teman, untuk datang ke Pantai Bidara ini disarankan adalah menjelang matahari terbenam. Kenapa? Karena panorama sunset yang memukau ini ada di situ. Yuk teman-teman, ini adalah salah satu opsi di mana Pantai Bidara ini adalah tempat penuh dengan keheningan, penuh dengan sejarah dan alam. Pantai ini menjadi destinasi wajib saat kamu menjelajahi pesisir selatan Kulon Progo. Dari Pantai Bidara, kendaraan masih tetap bisa kita parkirkan di Pantai Bidara. Kita bergeser ke timur sedikit, ya jalan kurang lebih 3 menit. Kita akan menemukan Pantai Bugel atau tempat pelelangan ikan di Pantai Bugel ini. Jaraknya cuma kurang dari 500 meter, cukup jalan kaki saja. Pantai Bugel ini berada di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebenarnya Pantai Bugel ini sudah ramai dengan aktivitas nelayan sejak tahun 2001. Di sini perahu-perahu melaut, hasil tangkapan didaratkan, dan kehidupan pesisir tumbuh dari waktu ke waktu. Kemudian di kurun waktu sekitar tahun 2005, Pantai Bugel mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan, terutama mereka yang ingin melihat langsung aktivitas nelayan. Pasca pandemi COVID-19, dengan hadirnya Pantai Melarangan Asri dan Pantai Bidara, konsentrasi pengunjung di wilayah atau kawasan ini tidak lagi terpusat di Pantai Bugel. Apalagi jarak
dari ketiga pantai ini dinilai sangat berdekatan, sehingga wisatawan kini terbagi ke beberapa pilihan lokasi. Meski demikian, Pantai Bugel tetap memiliki daya tarik yang khas. Pantai ini masih menjadi salah satu spot terbaik di Kulon Progo untuk melihat aktivitas nelayan secara langsung. Dan bagi pengunjung yang ingin membeli ikan segar, bisa langsung ke sana dan langsung ketemu dengan para nelayan. Pantai Bugel bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga ruang hidup masyarakat pesisir yang terus berjalan hingga saat ini. Teman-teman, kita sampai di Pantai Trisik, yaitu salah satu pantai yang membatasi atau menandai batas paling timur dari garis pesisir selatan Kulon Progo. Lokasi pantai ini adalah di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang tadi saya sebut bahwa pantai ini adalah menjadi batas dengan Kabupaten Bantul. Kalau dari jarak Pantai Bugel yang sebelumnya sudah kita ulas, itu berjarak hanya sekitar 5,4 km atau kurang lebih ya seperempat jam berkendara dari Pantai Bugel ke Pantai Trisik. Teman-teman, dulu Pantai Trisik ini dikenal bukan hanya karena garis pantainya yang panjang dan pasir hitamnya yang khas, tetapi juga karena ada Laguna Pantai Trisik yang menjadi daya tarik pantai ini. Kawasan bekas karamba ikan yang disulap menjadi spot-spot wahana yang menarik dengan ada perahu bebek kayu, kemudian area mangrove, kemudian ada kolam renang dan spot-spot yang menarik untuk liburan keluarga. Tapi itu 5-7 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi sekarang? Pada saat saya mengunjungi pantai ini, saya cukup merasa sedih karena abrasi pantai semakin parah, di mana gelombang laut kini semakin mendekati daratan, sehingga bentuk garis pantai dan jarak antara laut dengan daratan itu semakin menyusut. Dulu itu sekitar 200 meter, sekarang mungkin sudah kurang dari 50 meter. Jadi ini mengancam ya. Abrasi ini berdampak serius. Sejumlah warung, rumah warga di pesisir dilaporkan rusak atau hancur akibat gelombang laut. Termasuk bangunan yang digunakan untuk penangkaran penyu, konservasi penyu. Salah satu ikon yang ada di sini juga mengalami kerusakan. Dari barat hingga timur pesisir selatan Kulon Progo, kita sudah menyusuri 6 pantai dengan karakter yang berbeda. Dimulai dari Pantai Congot, gerbang barat Kulon Progo yang lekat dengan muara sungai dan aktivitas nelayan. Lalu Pantai Gelagah dengan laguna dan pemecah ombaknya yang ikonik. Bergerak ke Pantai Melarangan Asri dan Pantai Bidara, pantai-pantai yang tumbuh pasca pandemi, lebih tenang, lebih rapi dan mulai dikenal sebagai alternatif baru. Pantai Bugel, pantai yang sejak lama hidup dengan aktivitas nelayan, tempat kita bisa melihat langsung bahwa laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber kehidupan. Dan akhirnya Pantai Trisik, pantai di ujung timur Kulon Progo yang menyimpan cerita tentang keindahan masa lalu, laguna yang pernah menjadi maskot dan tantangan alam yang dihadapi hari ini. Pantai-pantai Kulon Progo mungkin tidak selalu viral sebagaimana destinasi lain, tetapi justru disitulah daya tariknya. Di sini kita bisa menemukan pantai yang masih dekat dengan kehidupan warga, dengan cerita lokal, dengan proses alam yang terus berjalan. Teman-teman, setiap pantai menawarkan pengalaman yang berbeda. Ada yang pas untuk menikmati ketenangan saja, ada yang menarik untuk melihat aktivitas nelayan dan penduduk lokal, ada yang hanya untuk berhenti, duduk, dan mendengarkan suara ombak saja. Kulon Progo mengajarkan bahwa wisata bukan hanya soal keindahan, tetapi juga tentang ruang, waktu, dan cerita. So, jika kamu berkunjung ke Jogja dan ingin melihat sisi selatan yang lebih tenang dan autentik, pantai-pantai Kulon Progo tetap layak untuk dikunjungi hari ini dan di masa depan. So, teman-teman, terima kasih sudah ikut menyusuri pesisir pantai selatan Kulon Progo. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ciao.